Halo Solar Mistik, kembali dengan saya Trian Doko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait Anunnaki. Ini topik yang kontroversial. Kenapa ini kontroversial? Karena melawan arus keyakinan utama, entah itu dari agama atau dari sains. Jadi bisa dikatakan topik terlarang. Oke, jadi video ini saya akan bagikan apa yang saya peroleh terkait rasa penasaran saya. Dan apa yang saya temukan, saya akan ceritakan. Saya bukan mengatakan kebenaran, tapi silakan nanti kalian punya pendapat sendiri. Beritahu saya di komentar. Oke, kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan memperjelas dulu konteks pembahasan tentang Anunnaki ini. Jadi, topik ini kontroversial. Kenapa? Karena akhirnya ketika bicara tentang Anunnaki ini, kemudian dia dipertanyakan apakah dia Tuhan. Karena kemudian cara cerita itu yang membuat Homo sapien. Nah, ini yang akhirnya jadi perdebatan banyak orang. Jadi begini, kalau kita bicara secara spiritualitas, ketuhanan itu tidak hanya sebatas sosok, ya. Jadi ketuhanan itu secara definisi adalah satu kepercayaan, ada kekuatan di luar batas yang kita miliki, tapi tidak hanya terbatas dalam sosok. Nah, apakah menciptakan? Tidak. Kalau sesuatu diciptakan, itu artinya dari yang tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, artinya ada penciptaan. Hanya memodifikasi DNA. Dia tidak menciptakan. Jadi, pemahaman kalau kita belajar secara spiritualitas, mungkin saya lebih cenderung pakat dengan definisi dari sains, karena tidak bertentangan. Jadi, Tuhan itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Sama pemahamannya dengan energi. Tidak diciptakan dan tidak juga bisa dimusnahkan. Oke? Artinya, secara mistik itu kita mencari, karena kita mempercayai ada satu kekuatan yang mengendalikan kita. Tapi, kembali lagi pada definisi tadi. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak diciptakan dan tidak juga dimusnahkan. Artinya, apapun yang coba kita bahas dari segala macam ilmu sampai agama pun, kita hanya membuat konsep atau ide. Kenapa? Karena begitu kita membuat konsep, pasti ada awalnya. Dan Tuhan itu tidak memiliki awal dan akhir. Itu sebabnya ketika berdebat masalah kebenaran agama, tidak akan ada pernah habisnya. Karena Tuhan itu tetaplah dalam ranah misteri, di luar apa yang bisa kita jangkau, karena bukan materi, tidak bisa diindrai. Akhirnya, konteks pembahasannya tidak akan pernah bisa disimpulkan. Siapa yang menyimpulkan, kemudian mempertahankan itu, dia menciptakan Tuhan baru. Dan dari situlah peradaban jatuh bangun. Konflik karena menuhankan konsep yang dia percayai. Jadi konteks pembahasan tentang Anu ini adalah sebuah peradaban. Jadi ada satu periode zaman di mana bumi ini berisi banyak ras. Jadi konteks multi ras. Kemudian juga adanya cerita kedatangan makhluk dari luar bumi. Jadi pembahasan tentang Anunnaki itu adalah konteks adanya zaman di mana ada banyak ras, multi ras, dan dari planet yang berbeda, multiras dan multidimensi. Nah, konteks multidimensi ini, antar planet, ini yang susah kita pahami karena mungkin saja apa yang dulu pernah dicapai itu melampaui apa yang sekarang bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara apakah Anunnaki ini mitos, alien cuma khayalan. Jadi ini kembali lagi, apakah ada bukti yang mendukung kalau kita bicara alien, itu kan dari planet lain. Nah sekarang, kalau ini dikatakan mitos, kemudian mitos itu artinya tidak ada. Saya akan coba
lebih jelas tentang kata ada. Ini pemahaman tentang spiritualitas. Jadi kalau mau diistilahkan, tapi lebih filosofis ya, tidak ada yang tidak ada. Artinya bahwa secara ide, konsep, itu pun sudah ada, walaupun belum ada wujudnya. Nah, orang mengatakan yang nyata itu yang wujud, atau bisa kita indrai. Tapi pada intinya, semua adalah keberadaan atau eksistensi. Nah, sekarang dari banyak tradisi itu punya cerita turun-temurun tentang keberadaan raksasa, kemudian tentang keberadaan makhluk dari luar bumi, bahkan nenek moyang mereka bukan dari bumi ini, tidak hanya satu dua, tapi banyak cerita dari belahan bumi ini yang cara turun-temurun mengatakan demikian. Nah, ada dua kemungkinan. Itu hanya cerita yang sifatnya imajinasi atau itu bagian dari sejarah. Artinya sudah pernah terjadi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menemukan banyak jejak bangunan-bangunan megalit, dan itu kita tidak bisa menjelaskan teknologinya. Kemudian ada kerangkanya, kemudian ada prasastinya, kemudian ada teks-teks kuno. Kemudian apa alasan misalnya orang percaya bahwa itu sekedar mitos? Apa maksudnya? Jadi banyak ilmuwan sebetulnya yang penasaran karena tidak puas dengan apa yang mereka terima selama ini, entah dari otoritas atau dari, even katakanlah dari sekolah pun, konteks keyakinan orang itu kan merasa bahwa sekarang ini lebih maju dibanding dulu. Pemahaman waktu itu linier. Nah, sekarang setelah mulai ada fisika kuantum, waktu itu sendiri cuma ilusi atau konsep. Jadi ilmuwan itu dari berbagai latar belakang, apalagi sekarang dengan teknologi yang makin tinggi, semua sudah dilakukan riset. Entah itu menggunakan CT scan, MRI scan, satelit scan. Akhirnya mulai ketemu bahwa jejak-jejak reruntuhan atau bangunan megalit itu adalah satu instalasi yang terkait dengan satu peradaban yang melibatkan hubungan antar dimensi. Jadi sudah ada juga yang mereplika atau mendaur ulang teknologinya. Tapi ini menjadi satu hal yang tidak bisa dibuka ke publik. Saya mulai tertarik mempertanyakan itu semua ketika ya satu hal mengenal Tesla. Ternyata setelah berjalan lebih panjang lagi, ada banyak ilmuwan, bahkan lebih hebat dari Tesla, lebih dulu dari Tesla. Dan Tesla sendiri mengatakan tidak ada yang baru. Semua hanya mendaur ulang jejak pengetahuan dari sejarah yang sudah terlewat. Oke, sekarang saya akan bahas kenapa sih topik tentang Anunnaki ini kontroversi dan dilarang. Jadi begini, kalau kita bicara, kita meyakini bahwa peradaban masa lampau manusia itu tinggi, ini kita menyalahi arus utama keyakinan baik itu ilmu maupun agama. Jadi saya harus percaya bahwa dulu saya itu cuma monyet. Kemudian saya harus percaya bahwa leluhur saya dulu primitif. Saya juga harus percaya bahwa leluhur saya dulu nyembah batu, nyembah gunung, semacam itu. Jadi ketika mulai mencari tahu suatu hal yang sifatnya terkait futuristik ya, masa lampau itu tinggi, ada alien, berhubungan dengan planet lain, ini menjadi terbatas ruangnya. Karena tidak selaras dengan apa yang diyakini kebanyakan orang. Nah, satu contoh saja, video saya yang terakhir, 175, saya kaget ketika tidak lolos monetisasi. Waktu itu saya berpikir ada dua kemungkinan. Saya sudah baca aturan dari YouTube, dan sejauh saya berusaha objektif tidak ada yang saya langgar. Akhirnya mungkin saya dikatakan tidak melanggar, tapi saya tidak diberikan slot iklan. Nah, ini yang ingin saya katakan. Seperti inilah bentuk sensor pada pengetahuan. Jadi ketika saya bikin konten yang tidak sesuai harapan pengiklan, itu adalah suatu bentuk sensor awal. Jadi bukan YouTube yang menyensor, tapi artinya pengetahuan yang ingin saya bagikan bertentangan dengan kepentingan yang lebih besar. Ini makanya ketika saya membaca beberapa buku dari ilmuwan-ilmuwan yang kita tidak pernah dengar di sekolah, semua ilmuwan penemu itu tidak ditulis atau tidak diajarkan dan pasti miskin. Karena dengan demikianlah
pengetahuan ini menjadi dibatasi. Ini juga yang sekarang di era ini makanya ada hak intelektual. Jadi intelek kita ini menjadi dikapitalisasi. Padahal dari sisi pandang spiritualitas, yang berpikir itu adalah kekuatan Tuhan. Bukan saya yang berpikir, kekuatannya itu hadir dari Tuhan. Oke, sekarang saya coba cerita dari proses mistik saya. Saya selalu katakan semua ini saya gali dari proses mistik yang dulu saya anggap halu, imajinasi. Nah, ini saya sedikit bagikan. Jadi waktu itu dalam meditasi saya itu mempertanyakan tentang konsep setelah kematian. Jadi kita ada dua konsep, yang pertama surga, neraka, dan reinkarnasi. Oke ya. Kemudian pembicaraan itu berkembang dengan satu kata kunci, yakni mumi. Oke. Jadi ketika piramida itu ditemukan ada sarkofagus berisi mumi, kemudian kesimpulan arkeolog bahwa piramida itu adalah kuburan. Nah, mumi ini tradisi tinggi. Ibaratnya yang dimumikan ini adalah level-level elit. Maka tradisi kita juga ada. Ketika kamu tahu tradisi misalnya di Toraja ya, atau di mana saya lupa. Ketika orang meninggal itu masih tinggal serumah, diawetkan di situ. Di Papua juga ada yang ibaratnya diawetkan muminya. Nah, ini sebenarnya mengcopy konteks apa yang saya katakan, yang saya peroleh. Sekarang saya mulai bisa meraba apa yang saya tangkap dulu. Jadi mumi ini media koneksi antar dimensi. Nah, dari sini saya akan coba jelaskan konteks Anunnaki ini adalah satu satu sosok, bukan sosok ya, satu pengetahuan yang dikloning dalam sosok yang berganti-ganti hingga ribuan tahun. Sekarang fokus dulu ke muminya. Jadi saya mulai bisa memahami ini ketika sekarang mungkin kalian bisa cari di internet, cari proyek DARPA Project, kemudian cari proyek Avatar, kemudian proyek 2045 inisiatif atau 2045.com. Cari saja. Nah, apa yang ingin saya jelaskan? Kenapa mumi tadi menjadi media? Tradisi ini sebenarnya masih bisa kita temui, masih ada di Tibetan Buddhisme. Jadi Buddha Tibet ya. Pemilihan lama mereka biasanya itu adalah tanda yang diberikan lama sebelumnya, pemimpin spiritual sebelumnya, yang sudah menuliskan jejak di mana dia kira-kira lahir, dengan ciri apa. Nah, nanti dijemput, kemudian diangkat sebagai pemimpin spiritual berikutnya. Jadi pada saat itu, peradaban waktu itu, ini yang dikatakan kerajaan di matahari, Empire of the Sun. Raja yang ada di bumi ini bukan raja yang punya teritori seperti sekarang, misalnya penguasa, tapi adalah penghubung antara bumi dan surga, antara yang dikatakan loka, ya kan, alam demi alam. Ini sebabnya ketika Homo sapiens itu tiba-tiba menjadi pintar, karena ada kejadian ini. Jadi mungkin secara jelasnya seperti apa, susah, ya, tapi mungkin ke depan kita akan tahu. Mumi ini seperti gadget untuk terkoneksi dengan dimensi yang berbeda. Kemudian pengetahuannya ditransfer, dan ini di-cloning istilahnya menjadi berapa tubuh, berapa media. Dan sebenarnya menunjuk pada kemampuan yang ditransfer itu sama. Karena pemahaman dulu, ini bukan sosok. Oke. Nah, nama seperti Tut, dewa kebijaksanaan, ini yang dikatakan master arsiteknya piramid itu, mentransfer teknologinya melalui itu. Kemudian nama Enoch, secara tradisi Kristen mungkin lebih dekat, itu mengacu pada transfer sama, pada avatar yang sama. Kemudian nama seperti Hermes Trismegistus itu juga sama dengan Tut. Kemudian nama Nabi Idris, kemudian nama Saurit, kemudian Tauti dari tradisi Afrika. Jadi mengacu pada avatar-avatar yang mewakili transfer pengetahuan dari dimensi yang lebih tinggi, dari surga, dari alam dewa. Maka istilah, entah itu Anunnaki, ya kan, kemudian Pleiadian, kemudian berbagai macam ras-ras alien itu, lalu ada istilah The Olympian, ya kan, Lemurian, The Titan, ya kan, semua merujuk pada satu peradaban dengan tradisi ini. Jadi ini sekarang mulai kita bisa pahami kalau kalian nanti temukan di DARPA Project. Apa yang dicapai teknologi sekarang itu melampaui apa yang bisa kita percaya.
Jadi manusia itu sudah bisa membuat darah sintetis, organ sintetis, jantung, limpa, otak. Kemudian bahkan oksigen pun bisa kita infuse. Jadi satu saat nanti kita ke Mars itu tidak lagi butuh bernafas. Cloning juga sudah lama ya. Jadi ini yang sebetulnya direplika dari tradisi dulu, puluhan ribu tahun yang lalu. Dan itu yang diwujudkan dengan teknologi sekarang. Jadi konsep avatar ini sama kejadiannya, mungkin kalian bisa cari. Kalau tidak salah Menteri Pertahanan Iran atau siapa saya pernah baca, dieksekusi hanya dengan drone. Jadi tentara itu hanya meremote robot kemudian mengeksekusi. Konsep avatar yang saya ceritakan terkait dengan mumi itu sama. Jadi semacam transfer teknologi dari alam yang berbeda. Dan itu semua terkait dengan bangunan-bangunan megalit. Maka waktu itu saya melihat seperti mimpi, khayalan, karena di situ adalah tempat selain pembangkit energi juga semacam portal, bisa juga untuk teleportasi, ya kan. Jadi piramid ini bukan sekedar makam, fungsinya banyak. Bisa untuk penyembuhan juga, bisa juga untuk kultifikasi kemampuan spiritual kita, mengupgrade DNA. Nah, beberapa ilmuwan sudah mereplika teknologi ini. Sekarang bahkan orang-orang umum pun mulai penasaran dan mencoba secara keilmuan. Salah satu yang buat saya yakin itu adalah Hutchinson Effect yang videonya kemarin disensor. Jadi kalau di Kristen itu ada tabut perjanjian. Saya nggak tahu di istilah agama lain. Dan itu yang direplika oleh Hutchinson. Jadi kapasitor yang penghubung antar dua alam. Oke ya, jadi ini yang ingin saya katakan. Ada banyak misteri yang terkait peradaban masa lalu yang teknologinya ini sekarang bahkan seperti Project DARPA, kalian akan cari banyak proyek-proyek yang seperti kesannya science fiction. Proyek Avatar itu sudah ada milestone-nya. Jadi nanti 2045 itu kita sudah mengirim avatar, ibaratnya kita meremote pikiran kita untuk bertahan hidup di Mars. Dengan target 2100 kita sudah bisa mengkoloni Mars. Ini rencana, bukan ide. Jadi tahun 2010, ilmuwan itu, ini yang saya katakan di video Manusia Hidup Abadi, Ryan Kurzweil, yang mempelopori tentang transhumanisme. 2010, manusia itu sudah bisa mengcopy pikiran monyet ke komputer. Dan monyet ini tetap hidup dalam komputer. Dia bisa makan, dia tahu juga di komputer, hanya menunggu dia dipindahkan ke badan yang baru. Nah, teknologi sekarang sudah bisa memprint organ. Jadi print itu tidak hanya untuk tulisan, print tidak hanya untuk rumah atau bangunan, sekarang print juga ke organ biologi. Ya, jadi ini proyek avatar kan namanya. Dan kita akan menjadi avatar, misalnya tidak lagi tergantung pada tubuh kita. Nah, ini spiritualitas. Kalau kita memahami eksistensi kita, itu hanya pikiran yang bisa ditransfer dan ditaruh kemana saja. Tubuh itu hanya kendaraan. Nah, apa tantangannya sekarang? Tantangannya adalah teknologi ini jauh lebih cepat berkembang, melampaui kebijaksanaan manusia. Jadi contoh kasus, teknologi ini bisa menjadi senjata, bisa juga menjadi satu alat untuk ibaratnya apa yang ingin diimpikan manusia dengan dunia ini, jadi surga, ya kan. Contoh kasus tadi teknologi militer, sekarang mengeksekusi bisa hanya dengan menggunakan teknologi ini. Jadi seperti ini gambaran yang berjalan. Kalau kita tidak tahu tentang misteri masa lalu, kita tidak sadar bahwa kita punya warisan pengetahuan, artinya kita juga tidak merasa kehilangan dan kita tidak mencari. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar apa pendapat kalian, kenapa ini dibatasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.